Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, sahibul khuzun, keluarga yang berduka cita, Bapak Abdul Rahim beserta keluarga, semoga Allah berikan kepada beliau kesabaran, kesehatan lahir dan batin, berkah dan panjang umur. Sepeninggal istrinya, ibu daripada anak-anaknya, semoga anak-anaknya semua bertambah sayang kepada bapaknya, Bang Abdul Rahim, karena orang tua tinggal satu, keramat yang menjadi penyebab kemuliaan seorang anak dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat adalah kedua orang tua. Mudah-mudahan sepeninggal emaknya nih, anak-anaknya semua tambah rajin sholatnya, tambah rajin ibadahnya, tambah baik kepada keluarganya, tambah sayang kepada anak-anaknya, tambah hormat, tambah cinta kepada ayahnya, dan menjadi anak-anak yang menjadi harapan orang tua dari hidupnya sampai wafatnya, yang tidak pernah lupa mendoakan dengan satu doa, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang saya muliakan Bapak Amil Mursan Ustadz Jamal, saya hormati Bapak Sekretaris Kelurahan Cipete, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, para bapak-bapak haji, serta para ibu-ibu. Ada yang menghadiri ibu? Mana? Sedikit. Dan seluruh sanak keluarga almarhumah Ibu Amsiah binti Asmad, dan juga keluarga dari Bapak Abdul Rahim, semuanya yang hadir saya muliakan, saya hormati, dan semoga semuanya diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila meninggal seorang perempuan, dia sebagai istri daripada suaminya, maka suaminya itu pangkatnya duda. Apabila ditinggal mati seorang istri oleh suaminya, maka bininya pangkatnya janda. Karena ini Mpo Amsiah yang pulang duluan, maka Bang Abdul Rahim jadi duda duren, duda miliarder. Tapi saya mah kagak percaya Bang Rahim genit, enggak, saya mah dia mah lelaki soleh. Amin apa? Agak belaga-laga kayak orang-orang. Ada yang nyumpahin katanya belum. Enggak, dia mah saya yakin dan percaya sepeninggal almarhumah Mpo Amsiah kayaknya kagak bakal kawin lagi, enggak. Tagilnya udah papak tagilnya. Dan sebuah kebahagiaan dan kesenangan serta harapan besar bagi seorang perempuan
yang apabila dia meninggal lalu suaminya ridho. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila ada seorang istri meninggal dunia lalu suaminya ridho kepada istrinya, maka sang istri dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perempuan yang meninggal lebih dulu daripada suaminya itu perempuan beruntung. Makanya omongin sama bini, lu kata kalau pengen menjadi perempuan yang terbaik adalah perempuan yang mati duluan. Kata bininya, ya ntar lu kawin lagi. Kagak, gue mau ngomong begini, kata Nabi. Jadi perempuan yang wafat terlebih dulu adalah perempuan yang apabila ridho suaminya, maka surga berhak untuk menjadi tempat tinggalnya. Pertanyaannya, perempuan yang lagi mana? Perempuan yang bagaimana? Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Adalah perempuan yang dia menjaga solat 5 waktu. Sakit-sakit dia sembahyang terus. Kemudian dia menjaga puasanya selama bulan suci Ramadan. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Walaupun lakinya kerja sebulan sekali, dia enggak kegoda amal lelakinya godain dia, alias kuat imannya dan menjaga dirinya untuk tidak terjebak kepada perselingkuhan. Perempuan yang kayak begini, dia nanti bakal menjadi tamu kehormatan di akhirat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udkhulil jannati min abwabis si'ti. Wahai perempuan yang solehah, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Nih ibu-ibu, mana ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu? Nih bapak-bapak bilangin tuh sama bini ntar ya. Jadi kalau perempuan mah gampang, sholat jangan ditinggal, puasa Ramadan sebulan tutup. Andai kata lagi puasa datang kotor, wajib dikodok beberapa hari yang dia tinggal. Kemudian lu jaga kemaluan lu jaga kehormatan lu jangan kegoda sama lelaki lain lantaran duit segope sejuta umpamanya, lalu lu selingkuh sama yang lain. Maka itu perempuan walaupun orang biasa, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Meninggalnya dianugerahkan surga oleh Allah Subhanahu. Ini omongan saya ntar bapak-bapak sampein sama bini ya. Orang bilangin sih, masa ngerjain kopi? Ini bilangin benar ini mah. Sebab kalau ada perempuan harus masuk neraka, kasihan pak. Kita sebagai lelaki hanya mengirim modal kepada perempuan. Satu kiriman daripada modal usaha 9 bulan baru diambil hasilnya, anak korok. Terus dia setelah mengandung dia merawat, netein sampai 2 tahun, netein anak, netein bapaknya, ya kan, sakit-sakit, anak dia yang ngurusin, bapaknya nggak tapero. Terus sampai umur 5 tahun, terus sampai menjelang remaja, itu yang capek biasanya perempuan. Makanya perempuan sebagai istri kalau kagak sembahyang, kagak puasa, terus kelakuannya kayak perek, percuma umurnya panjang, mendingan mati dari orok tuh perempuan yang begitu. Kasihan gak perempuan bu, pak? Kasihan gak? Makanya bapak kudu kasihan sama bini. Walaupun gua brengsek kata kita nih laki, gua kawin mulu, lu mah cukup kawin sama gua aja.
Lu sembahyang yang bener, lu puasa yang bener, jaga kehormatan lu. Walaupun susah lu jangan jual apa belum orang lain. Kata gitu. Jangan kita gila, bini disuruh PA, itu mah bego dua-duanya. Jangan Pak, kalau kita mau gila dewek. Bini anak jangan diajak-ajak. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Jangan kita udah jadi laki brengsek, bini kita ajak brengsek, anak kita ajak brengsek, sekeluarga masuk neraka. Kan kagak enak. Kali-kali aja dasar punya istri yang nurut sama kita. Kita di neraka aturan lama lantaran permintaan istri kita. Kita di neraka kagak sampai berbulan-bulan, cukup 2-3 hari diselamatin dari doa istri kita yang soleha. Amin. Tuh begitu maksudnya. Paham nggak? Iya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan-perempuan yang baik itu perempuan-perempuan yang bisa menjaga kehormatan daripada suami. Kita orang laki Pak, kalau bini bener kagak mungkin kita belagu-lagu ya. Bener-bener? Enggak kali. Ada juga yang bininya bener, lakinya brengsek, ada itu. Mana dia orangnya? Sini mah enggak ada. Jangan Pak. Kalau bini kita udah bener, bini kita udah baik, walaupun postur tubuhnya udah berubah, emang gara-gara kita sih. Dulu mah langsing, kita yang ngejaga gembrot, ngasih makanan yang enak-enak kayak orang kagak kuat. Terus beliin parfum, lipstick, peralatan kecantikan kayak orang-orang yang mahalan dikit duitnya kagak gablek. Beranak kagak berhenti-berhenti. Akhirnya supaya menjarangkan kelahiran KB itu bini kita. Ada yang KB spiral, ada yang KB pel. Kalau KB spiral mendingan dia ada mennya juga. Tapi kalau KB minum pel, itu bini kita yang tadinya langsing kayak botol, lama-lama kayak pelembungan. Gara-gara makan udah nikmatin aja semuanya. Mau dia langsing, mau dia gemuk, emang kita yang nyari gara-gara, yang mula-mulain. Udah jangan kebengbat sama wadon lain. Makanya ini bapak-bapak kalau ada bininya yang belum pada sembahyang, kata gini, gua biar bego-bego gua kagak mau masuk neraka. Sekarang lu gua suruh sembahyang. Abang aja kagak sembahyang, kata dia begitu. Makanya gue nyuruh sekarang, yuk kita sembahyang bareng-bareng. Kagak bisa tata caranya. Ngaji. Ada Al-Hidayah pengajian, ada Abror, ada pengajian Masjid At-Taqwa. Pengajian banyak. Tinggal kita maunya milih pengajian mana, insya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, para suami, jaga dirimu dan istrimu serta anak-anakmu agar jangan menjadi penghuni neraka. Jadi kita bapak-bapak jadi laki ini berat. Udah nyari duit, pergi pagi pulang sore, atau pergi sore pulang malam, atau pergi pagi pulang pagi lagi. Apa itu? Atau pulang berangkat malam pergi subuh, babi ngepet ya. Nauzubillah, jangan. Pengen kaya jangan jadi babi ngepet, jangan. Cari yang halal. Walaupun sehari cuma dapat 50.000 nggak apa-apa. Daripada duit banyak. Kalau yang haram itu sama juga bini kita panin darah sama nanah. Nauzubillahi min. Apalagi dari judi online. Kagak bakal ada yang kaya tuh orang main judi. Udah dapat, main lagi, dapat, main lagi. Pertama dapat, kedua kagak dapat, ketiga kagak dapat. Sekalinya dapat gede, besoknya masangnya lebih gede. Bisa-bisa gara-gara main judi, jual rumah, jual tanah. Bisa-bisa bini digadein gara-gara gila judi on. Yang kerja aja pada berhenti, bener nggak? Gara-gara judi online. Makanya manusia kalau tidak direm nafsunya dengan agama, manusia bagaikan bayi yang tidak pernah mau disapi oleh orang tuanya. Dari orok sampai aki-aki netek kagak berhenti-berhenti, bener nggak? Itu nafsu. Makanya perlunya kita ngaji, perlunya kita zikir, perlunya kita sembahyang, kita puasa di bulan suci Ramadan.
Perlunya kita takut kepada Allah agar nih nafsu tidak memperbudak kita. Manusia kalau diperbudak sama nafsu, Pak, kayak binatang, Pak. Bener nggak? Kayak binatang, kerjaannya tidur, bangun, makan, berak, gegaras, belaki. Lah bener kayak binatang. Yang ada di otaknya hanya makan, bersetubuh. Tidak ada pikiran ibadah. Padahal hidup di dunia cuman kagak lama, Pak. Orang yang hidup di dunia 1000 tahun, dalam pandangan Allah dia hidup cuma sehari semalam. Orang yang hidup di dunia umurnya 500 tahun, dalam pandangan Allah orang itu hidupnya cuma setengah hari, setengah malam. Dan orang yang hidup di dunia 100 tahun, panjang kata kita umurnya, dia dikatakan hidup hanya 1/4 hari, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Emang lama di dunia? Di dunia tidak lama. Yang agak lama di alam kubur, yang abadi nanti di akhir. Disitulah kita diperintah oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali dalam kehidupannya supaya pada mau ibadah yang paling gampang, sholat 5. Kagak bisa sekaligus johor, asar, maghrib, bisa subuh sedapatnya. Mana yang paling enak? Yang paling dikit subuh. Udah subuh aja sampai mati nggak apa-apa. Lah bener, boleh, Pak, begitu? Boleh. Subuh mengantuk, tad. Maghrib dan maghrib, nggak apa-apa maghrib, terus saja maghrib. Atau pilih sembahyang yang mana yang paling enak, isya, ya udah isya. Lama-lama masa kagak bawa ke bawah semua, bener nggak? Jadi untuk berbuat baik jangan sekaligus, pelan-pelan, dikit-dik. Pertama sembahyang di rumah. Lama-lama kata bininya, Bang, lu sembahyang di rumah mulu. Gua kalau ke masjid malu, takut dikata-kata. Biasanya begitu ya, Pak ya. Udah nggak apa-apa, sembahyang di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting sembahyang. Sebab tidak ada bekal amal ibadah yang kita bawa kayak Mpo Amsiah selain bekal amal sembahyang. Laki redo misalnya nih, tapi bini kagak sembahyang, digencet sama malaikat, digencet sama bumi, digebukin sama malaikat. Ayo. Jadi keriduan suami bukan semata-mata istri bisa masuk surga kalau tadi kagak punya syarat yang 3. Sholat, puasa, menjaga kemaluannya, dan yang paling pokok dia taat kepada suami. Itu baru dapat surganya Allah Subhanahu. Itu perempuan. Sekarang kalau kita, Pak, siapa yang menjadi penyebab kita masuk surga? Apakah bini kita, Pak? Surganya laki ada pada bini apa enggak? Enggak ada, Pak. Surga kita tetap sama kedua orang tua kita. Kalau surganya bini ada pada suami. Walaupun suaminya kagak ibadah, tetap dia wajib hormat, wajib sopan, melayani suami sebagaimana mestinya. Urusan suaminya brengsek kagak sembahyang, urusan dia kepada Allah. Tapi urusan seorang istri, dia taat kepada suami. Selama suaminya kagak ringan tangan, kagak melakukan kekerasan, pemukulan dalam rumah tangga, hanya sekedar pasik atau bergajul, layani suami. Perkara dia kagak sembahyang, kagak puasa di bulan Ramadan, urusan dia kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan kita, surganya kita di mana? Bukan pada istri, bukan pada anak, tapi surganya kita tergantung kedua orang tua kita. Makanya bapak-bapak nih, kita kalau punya bini, jangan kebangetan takut sama bini. Membagi duit sama orang tua kudu bebilang. Kagak usah bebilang, lelaki mah boleh. Kecuali bini. Bini membagi orang tuanya, dia kudu lapor sama kita. Bang, abang kan gusuran. Iya. Emang apa gua gusuran? Ono mah kudu dibagi. Lah bagi, malu mah gua juga. Berapa kira-kira? Ya udah, arang 5M. Kagak boleh bini selampat selumput buat orang tuanya tanpa sepengetahuan suami, dosa. Bilangin sama bini-bini bapak tuh. Segoblok-gobloknya laki yang takut sama bini. Takut bagaimana? Bagi orang tua nyumpet-nyumpet, kan goblok tuh lelaki. Dia nyari duit, bener nggak? Kecuali kita nganggur. Yang nyari duit bini. Kita udah nggak ada kerjaan, bini gaji gede umpamanya, kerja di Banjar, sebulan 1 juta kan lumayan. Gue dulu lama nggak ke rumah-rumah emak gue ini.
Gue minta duit cepet buat mersen sama gue, boleh itu mah. Orang dia nyari duit. Kalau kita yang nyari duit, mau lapor, mau bilang sama bini, mau kagak, berangkat. Orang tua kasih daripada hasil kerja kita dengan mengharap ridho. Tapi juga secara adil, bukan hanya orang tua kita yang wajib kita senangin, tapi mertua kita juga wajib kita senang. Makanya orang yang sudah berumah tangga, doanya bukan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi pakai dhamir jama'. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bisa Pak? Bisa nggak? Kalau kagak bisa udah jadi duda aja. Ayo saya ajarin. Ini doa yang kita baca, orang tua kita kebagian, mertua kebagi. Walaupun bini kita 4, kan mertua 8 tuh ya. Kebagian semua sama doa ini. Ikutin. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nih suami wajib baca doa ini kalau habis bayang, biar mertua kebagian, orang tua kita apalagi. Kalau yang sudah meninggal diampunin dosanya. Kata malaikat, Bu, Pak, nih kiriman dari mantu lo. Mantu yang mana? Udin. Kan dia main mulu Udin Sab sekarang mah. Kita baca doa, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Domirnya jama', orang tua kita ke bawah, mertua kita ke bawah, semua kebagian berkat satu doa yang disampaikan oleh mantu ataupun anaknya. Alhamdulillah. Dalam sebuah sabdanya Rasul menyampaikan bahwa mati itu adalah sebuah nasihat. Mati adalah sebuah nasihat. Nasihat yang diam, nasihat yang kagak berbicara, ya. Jadi kuburan juga nasihat. Jadi kita yang merasa gagah, yang merasa kuat, yang merasa kaya, yang merasa pintar, pada saat ruh berpisah daripada badan kita, manusia udah kagak ada harganya. Bini yang cakep, laki yang ganteng, punya pangkat jadi sekal misalnya, punya pangkat jadi amil, jadi lurah. Pada saat mati pangkat sekelnya kagak kebawa, yang ada pangkatnya ALM, almarhum. Begitu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mulai hari ini, detik ini, kita sayangin bini kita, kita muliakan anak kita, berikan contoh-contoh yang baik. Kalau kita belum mau sembahyang, ayo kita pada sembahyang. Bini kita belum mau sembahyang, ajarin pada mau sembahyang. Sebab dunia hanya setengah hari, ya. Tinggal di dunia hanya setengah hari, setengah mal. Itu pun yang umurnya 100 tahun. Kalau yang umurnya 60 tahun, 80 tahun, ya, itu dia paling hidup antara 2 jam 3 jam di alam dunia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh itu teman sejati kita dari masuk ke liang lahat sampai datang hari kiamat. Kalau punya bekal iman, amal soleh, kubur yang sempit menjadi luas, kubur yang gelap menjadi terang, dikatakan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Jangan kata surga aslinya, baru tamannya orang udah betah di alam kubur. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara yang meninggal punya iman, punya amal soleh, kubur jadi taman surga. Dia ngomong begini, tawan mati enak, kenapa gua dari dulu kagak mati? Begitu. Sebab di alam kubur enak mendapatkan kiriman doa-doa pahala yang pernah kita berbuat atas kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga almarhumah Empu Amsiah binti Asmad, Allah ampunkan dosa-dosanya, mendapatkan keridhaan daripada suaminya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman surga, dan Allah jadikan dia sebagai istri yang solehah yang mendapatkan keridhaan daripada suami dan juga keridhaan daripada kedua orang tuanya. Surga berhak untuk ditempatinya abadan abada khalidina fiha. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, cukup sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.